Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang dalam permenungan pagi hari ke-30 masa Prapaskah. Hari ini kita diajak untuk melihat bagaimana kita bisa tiba pada puncak Sinai ini. Satu perjalanan 30 hari yang panjang, melewati begitu banyak tantangan, kegagalan, keberhasilan, bahkan teguran-teguran keras. Tetapi akhirnya kita tiba di Gunung Sinai. Sekarang tinggal dari kita dengan semua pelajaran, dengan semua pengalaman yang kita alami, yang kita renungkan selama 30 hari ini. Kemanakah kita akan berlangkah? Akankah kita menjadi seperti sebelum kita memulai perjalanan bersama dengan Tuhan 30 hari yang lalu? Atau akankah kita kembali seperti biasa saja? Seolah-olah masa Prapaskah itu adalah sekedar sebuah tanggal dalam kalender liturgi. Cuma sekedar ritual, cuma sekedar aturan yang kita jalani. Padahal semua latihan-latihan rohani yang kita buat, semua permenungan-permenungan yang kita jalani, lewati, renungkan, bertujuan adalah membentuk suatu karakter dalam diri kita. Suatu karakter yang tahu berterima kasih. Suatu karakter yang menyadari bahwa semuanya itu karena dukungan, karena bantuan, karena berkat, anugerah, dan rahmat Tuhan. Suatu karakter yang tahu berterima kasih. Hanya orang yang punya karakter yang tahu berterima kasih yang mampu merundukkan kepala untuk menyadari betapa dia itu diberkati, betapa dia itu begitu disayang oleh Tuhan, betapa dia itu bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan begitu memperhatikannya. Itulah yang membuat hatinya menjadi suatu hati yang selalu bersyukur dan berterima kasih. Bani Israel yang tiba di pegunungan Sinai, mereka lupa akan pengalaman perjalanan mereka, pengalaman pembentukan mereka, pengalaman bagaimana Tuhan dengan dahsyatnya membentuk mereka sebagai suatu bangsa pilihan, membela mereka mati-matian, menghancurkan segala halangan dan rintangan yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan dalam hidup mereka, dan menuntun mereka sampai ke tanah, ke pegunungan, ke Gunung Sinai. Mereka lupa, mereka terlalu tegar hati, yang dalam bahasa kitab suci dibilang mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tuhan marah, Tuhan kecewa. Kekecewaan dari seorang yang telah memberikan segala-galanya, yang telah mengorbankan segala-galanya, yang telah berusaha untuk kuat untuk kita, tetapi yang dia dapat adalah tuba, air asam, air pahit, kegetiran. Yang dia dapat bukan suatu ucapan terima kasih. Yang dia lihat bukan suatu perubahan dalam hidup kita, tetapi hidup kita sepertinya biasa-biasa saja. Sepertinya tidak ada yang berubah. Sehingga dia bilang, percuma dengan semua pengorbananku itu. Bacaan hari ini berkisah tentang seorang bapa, seorang Allah yang begitu mencintai kita, yang begitu dalam cintanya mengorbankan segala-galanya. Tetapi yang dia dapat adalah air mata kesedihan, kekecewaan. Cintanya bertepuk sebelah tangan.
30 hari perjalanan kita diajak untuk menjawab cinta Tuhan. Kita diajak untuk memberikan sedikit sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Kita diajak untuk menyerahkan diri kita seutuhnya kepadanya. Dan itu haruslah menjadi pilihan hati kita. Bukan lagi satu pilihan yang dipaksakan kepada kita. Bukan lagi suatu teori yang harus kita hafal. Tetapi satu pilihan iman. Satu pilihan kepercayaan. Satu pilihan yang didasarkan pada suatu pengalaman perjumpaan dengan Sang Ilahi itu. Makanya hari ini kita diajak untuk melihat, untuk bersyukur, untuk berterima kasih pada begitu banyak orang yang mungkin sudah kita lupa akan semua jasa baiknya. Atau mungkin karena kesalahannya sedikit saja, atau dia tidak bertindak sesuai dengan kemauan kita, lalu kita menjadi pembenci, menjadi orang yang tidak dekat lagi dengan dia. Kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih. Masa Prapaskah adalah masa di mana kita datang kepada mereka-mereka ini. Kita merundukkan kepala, memohon ampun kepada Tuhan dan kepada semua orang yang telah berbuat baik kepada kita, masing-masing dengan caranya sendiri. We owe, whether you like it or not, each one of us has a debt to someone. We have a debt. Setiap kita punya utang. Suka atau nggak suka, kita punya utang. Entah utang kehidupan, utang pendidikan, utang pengorbanan, utang. Tapi utang-utang ini kita tidak bisa bayar dengan uang. Yang kita bisa bayar adalah dengan menjaga diri kita, dengan bertumbuh, supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin kita tidak bisa membalas kepadanya secara pribadi, tetapi dengan melihat betapa kita bertumbuh menjadi putra-putri Allah, betapa kita bertumbuh menjadi orang-orang yang rendah hati yang tahu bersyukur, akan mengembalikan senyum kepada mereka yang telah begitu lama berkorban untuk kita. Akan membuat mereka tersenyum, menepuk dada. Akhirnya kami berhasil. Maka mari di hari ini kita buat mereka tersenyum. Mari di hari ini kita buat apa saja untuk mereka yang lain. Mari hari ini kita tidak lupa akan semua pengorbanan orang-orang baik kepada kita. Dan karenanya mari kita tetap menjadi orang baik. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.